Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengenal Mazhab Maliki. Antara kepakaran di bidang hadis dengan juga kapabilitas di bidang fikih. Bahkan tidak berlebihan, sebenarnya yang disebut dengan bapak hadis itu adalah Imam Malik. Sekalipun nanti masyarakat awam itu lebih mengenal Kutub As-Sittah, 6 pengarang kitab yang terkenal ini, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya, itu sebagai ulama hadis. Tetapi kalau kita melihat bukti otentik, jadi kan sering kita bilang gini, kayak presiden kita itu kan ada disebut proklamator, ada disebut bapak pembangunan, ya, ada disebut bapak reformasi, dan banyak hal. Maka ketika misalnya dalam Islam ditanya, siapa bapaknya ilmu tertentu, mungkin tafsir, mentu fikih, mungkin para pemirsa ingat pada episode sebelumnya membicarakan tentang mazhabnya Imam Abu Hanifah, maka saya mengatakan, kata guru saya, bahwa Imam Abu Hanifah itu bapaknya fikih, karena beliau yang pertama kali melakukan kreativitas dan klasifikasi keilmuan dan juga memberikan satu disiplin ilmu yang namanya fikih. Imam Malik ini disebut sebagai bapaknya hadis karena buku hadis yang tertua yang sampai kepada kita itu adalah kitabnya Imam Malik yang bernama Kitab Al-Muwatta. Jadi beliau itu secara tradisi seperti masyarakat muslim pada masa itu ketika kecil itu menghafal Quran. Kemudian karena itu kota Madinah, di sanalah pusat dakwah Rasulullah, maka tentu di sana tersebar mila yang namanya hadis Rasulullah. Karena hadis itu kan mayoritas disampaikan oleh Nabi di dalam kota Madinah. Sehingga di kota Madinah itu tentu pengetahuan orang terhadap hadis itu lebih banyak dari kota lain. Kan ini seperti warisan keilmuan. Jadi di rumah-rumah orang Madinah itu mereka banyak memiliki hadis dalam bentuk hafalan. Imam Malik yang masih kecil ini itu tidak saja menghafal Quran. Kalau dia datang ke rumah gurunya, maka gurunya ini kan orang asli Madinah. Di situ ada guru beliau, diantaranya adalah Abdurrahman bin Hurmus, ada Imam Nafi, muridnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi Imam Malik ini menyambung sanad ke Rasulullah itu dekat ya. Karena dia punya guru namanya Nafi. Nafi berguru sama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini 2 jalur, bisa langsung ke Rasulullah atau melalui ayahandanya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Di samping itu beliau berguru kepada ahli hadis yang terkenal, yaitu Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Ini semuanya adalah ulama yang ada di Madinah. Jadi Imam Malik sedari kecil itu memiliki tradisi berguru kepada 3 tokoh utama ini. Dari kecil mila, ini memang Imam Malik terkenal dengan kecerdasannya dan juga kebijaksanaannya. Yang menarik ini, Abdurrahman bin Hurmus gurunya itu ketika menjelang sepuh tua, itu kalau ditanya orang, itu tidak semuanya beliau jawab. Tapi kalau Imam Malik yang jawab, bertanya, itu pasti beliau jawab. Nanti ditularkan nih pada kisah yang berbeda oleh Imam Malik kepada muridnya. Maka sebagian teman-teman yang selevel sama Imam Malik itu bertanya kepada gurunya Abdurrahman bin Hurmus ini, "Guru, mengapa kalau Malik yang nanya, kok Imam Malik yang nanya dijawab, kalau kami enggak?" Kata beliau, "Malik ini murid saya yang cerdas dan juga bijaksana. Sementara saya semakin hari semakin tua. Saya pasti memiliki kemampuan yang menurun pada bidang intelektual. Saya khawatir saya ini dimakan usia, ada sesuatu yang saya lupakan. Mungkin pandangan saya tidak lagi bisa utuh dan bijaksana. Maka kalau Malik yang nanya, saya jawab terus. Karena beliau nanti yang akan memfilter mana jawaban yang perlu beliau sampaikan ke orang banyak, mana itu yang beliau maklumi karena sekarang guru tidak lagi pada usia muda." Inilah sejarah secara umum Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir Al-Asbahi. Masya Allah, jadi sosoknya memang luar biasa, terkenal cerdas juga, bijaksana dari kecil, dan itu tadi sanad keilmuannya relatif dekat ya, dekat dengan Rasulullah. Okay. Nah, apa kemudian yang membedakan ciri khasnya Imam Malik ini dengan mazhab-mazhab yang lain?
Titik beratnya di mana, Pak? Titiknya ada dua sebetulnya yang sering sebenarnya kita mengatakan begini, Mila ya. Yang namanya perbedaan di kalangan mazhab. Itu sebetulnya karena Islam ini memang menghargai dua hal kan. Ada wahyu di satu sisi, ada akal di satu sisi. Kedua-duanya ini harus berjalan seperti orang memakai sandal. Wahyu tanpa akal dia timpang. Akal tanpa wahyu dia tersesat. Oleh karena itu, kedua-duanya ini harus dipakai. Nah, karena kedua-dua ini harus dipakai, maka nanti ketika kita bicara mazhab, itu tidak ada para pemirsa, ulama mazhab yang menentang Al-Quran itu nggak ada. Ulama mazhab yang meninggalkan hadis itu nggak ada. Kalau nanti terlihat fatwa beliau bertentangan dengan Al-Quran, itu sebetulnya bukan fatwa beliau yang bertentangan dengan Al-Quran, tapi kitanya yang tidak bisa memahami Al-Quran seperti pemahaman beliau. Oleh karena itu nanti kalau belajar dalam usulul fiqhi, maka pada prinsipnya nih metodologi semua imam itu sama. Tetapi nanti yang membedakan itu paradigma yang ada di kepalanya. Seleranya misalnya. Kayak Imam Abu Hanifah itu karena hidup di Irak dengan tingkat kemodernan yang lebih tinggi daripada Imam Malik yang ada di Madinah, maka nanti cara pandang terhadap hadis juga berbeda. Nah, kalau bicara kembali kepada Imam Malik, yang paling sering dijadikan perselisihan itu dua hal. Yang pertama tadi Mila sudah menyatakan amalu ahlil Madinah. Ini adalah tradisi yang berlaku umum di kota Madinah yang menjadi tafsir keagamaan. Ini bukan tradisi lokal kemudian dijadikan dalil, bukan. Tetapi pemahaman keagamaan yang berlaku di kota Madinah. Itu nanti Imam Malik mendudukkan ini, tradisi turun-temurun ini sebagai dalil. Yang bisa jadi dalil ini dianggap oleh Imam Malik lebih kuat daripada hadis yang diriwayatkan secara ahad. Ini namanya amalu ahlil Madinah. Kalau pemirsa bertanya kepada saya, apa contohnya? Contoh yang paling masyhur itu adalah khiyarul majlis. Jadi ini unik. Hadis khiyarul majlis itu semua orang yang melakukan transaksi jual beli itu selama tetap di majlis akad. Kayak saya dengan Mila ini berhadap-hadapan, lalu Mila menjual barang sama saya. Pak Faiz, saya jual tanah saya. Maka kemudian saya katakan, saya beli Mila. 1 meternya berapa, sepakat kita untuk melakukan jual beli. Ini dalam Islam, ini namanya bukan akdun lazim. Bukan akad yang mengikat, namanya akdun jais. Jais itu boleh dilaksanakan, boleh tidak dilaksanakan selama di majlisul akdi, sekalipun sudah akad Mila. Jadi kalau Mila sudah mengatakan Pak Faiz saya jual, saya bilang Mila saya beli, tapi kita masih di majlis akad, maka boleh saya kemudian mengatakan Mila saya tidak jadi beli ya. Mila mengatakan Pak Faiz saya tidak jadi jual. Selama ini dalam majlis akad, maka ulama membolehkan, kecuali Imam Malik. Gitu loh. Ini uniknya. Padahal yang dijadikan dalil oleh para ulama membolehkan ada yang namanya opsi jual atau opsi tidak menjual. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, dan ini hadis dengan mata rantai periwayatan terbaik dari seluruh hadis. Anda bisa cari semua hadis yang ada di Bukhari, di Muslim semuanya. Ini Imam Malik meriwayatkan dari gurunya Nafi. Nafi dari Ibnu Umar langsung dari Rasulullah nih. Hadis ini Rasul bersabda, al-bayyi'ani, 2 orang yang bertransaksi jual beli itu bil khiyar, punya opsi melanjutkan atau tidak melanjutkan, membatalkan atau meneruskan, malam yatafarraqa, selama tidak berpisah dari tempat di mana mereka bertransaksi. Oleh karena hadis ini sedemikian jelas, itu dipahami oleh semua ulama. Imam Malik ketika meriwayatkan hadis ini, menulis hadis ini, ngomentari.
Apa kata Imam Malik? Walaisal amalu fihi indana. Ini tidak diamalkan hadis ini indana kami di Madinah. Kata Imam Malik, karena saya lihat di pasar-pasar, nggak ada orang mengamalkan yang namanya khiyar majlis. Semua orang kalau sudah melakukan jual beli, maka ini mengikat. Tidak boleh dibatalkan. Persoalannya kata Imam Malik, pedagang di Madinah ini mengerjakan ini dari mana? Pastikan ini hukum yang berlaku umum di sana. Berarti dari generasi sebelumnya begitu. Generasi sebelumnya begitu. Ini beda dengan pasar Tanah Abang. Karena pasar Tanah Abang itu tidak bersambung ke sahabat Nabi. Tapi di pasar Madinah itu pasti dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu pasti dilakukan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Itu dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Ini persepsi yang terbangun kan. Karena mereka dari bapaknya pedagang. Bapaknya kan dari pedagang, kakeknya. Kakeknya ini mungkin sudah sahabat. Maka sahabat tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali mendapatkan pembenaran dari Rasulullah. Kata Imam Malik, bisa jadi Rasulullah menyatakan hadis itu, tetapi boleh jadi hadis itu kemudian kalau sekarang diamandemen oleh Rasulullah. Kemudian para sahabat tidak menjelaskan hadis yang menghapus ketentuan itu, tetapi langsung diamalkan menjadi satu tradisi. Nah, ini namanya bukan Imam Malik tidak menerima hadis itu, tetapi ada logika lain. Kata Imam Malik, tradisi yang dilakukan antar generasi itu dalam pandangan Imam Malik sama dengan hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Kan pedagang ini kan dapat dari pedagang sebelumnya, sepasar Mila. Bisa jadi orangnya ada 10, bisa jadi orangnya ada 20 nih di pasar. Dia ke atas ditarik sampai zaman sahabat, kan sama saja dengan orang meriwayatkan hadis dengan orang banyak. Hadis yang beliau riwayatkan, kata Imam Malik, kan cuman saya dapat dari Nafi, dapat dari Ibnu Umar. Ini namanya khobar ahad, hadis individu. Sementara tradisi itu dikerjakan orang banyak. Tentu lebih kuat periwayatan orang banyak daripada periwayatan individu tadi. Itu namanya logika, itu namanya metode. Iya, saya boleh setuju, saya bisa membantah. Imam Syafi'i juga membantah, tetapi persoalannya kita tidak pada aspek benar atau salah, tapi inilah metodologi yang digunakan Imam Malik. Menarik sekali. Aduh, kalau bicara soal bagaimana cara berpikirnya seorang imam itu luar biasa ya Pak Kiai. Tapi kita harus jeda dulu Pak Kiai, nanti insya Allah kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.